Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Sehat? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kaidah mujmal dan kaidah mubayyan. Sebelum memasuki penjelasannya, alangkah baiknya bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja pada penjelasan pertama itu tentang kaidah mujmal. Mujmal secara bahasa artinya umum, abstrak, ataupun global. Secara istilah, mujmal ini dapat diartikan suatu lafaz yang belum jelas maksud dan maknanya, sehingga untuk mengetahuinya perlu penjelasan dari hal-hal lainnya, agar kita bisa mengetahui makna yang sebenarnya. Nah, kaidah mujmal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan lafaz atau maknanya, yang kedua berdasarkan tata caranya, yang ketiga berdasarkan ukurannya. Nah, lanjut ke penjelasan yang pertama, yaitu berdasarkan lafaz atau maknanya. Maksudnya, dalam sebuah lafaz memiliki kata dan kata tersebut mempunyai banyak makna. Contoh nih, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka selama 3 kali quru'. Nah, kata salasata quru' di surat tersebut bersifat umum karena memiliki banyak makna. Apakah ditunggu selama 3 kali suci atau 3 kali haid? Sehingga untuk mengetahui makna sesungguhnya diperlukan penjelasan lainnya. Nah, yang kedua itu berdasarkan lafaz atau tata caranya. Maksudnya, dalam sebuah lafaz tidak dijelaskan bagaimana ketentuan atau tata caranya. Misal nih, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, kata wa aqimus sholat di situ tidak dijelaskan bagaimana ketentuan maupun tata cara dalam sholat, sehingga diperlukan penjelasan lainnya, misalkan dalam hadis, untuk mengetahui tata cara sholat. Yang terakhir itu berdasarkan lafaz atau ukurannya. Maksudnya, dalam sebuah kata tersebut tidak diberikan penjelasan mengenai ukurannya. Misalkan, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqah. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka. Namun di ayat tersebut tidak dijelaskan berapa ukuran pengambilan zakat atau yang kita kenal nisab dan haul dari zakat. Selanjutnya masuk ke pembahasan kaidah mubayyan. Mubayyan secara bahasa berarti menjelaskan atau memerinci. Secara istilah, mubayyan dapat diartikan suatu lafaz yang menjelaskan kata yang bersifat mujmal dan tidak diperlukan penjelasan lainnya, karena kata dari mubayyan ini sebagai penjelas dari kata mujmal tadi. Nah, mubayyan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, itu bayan dengan perkataan. Yang kedua, bayan dengan perbuatan. Yang ketiga, bayan dengan tulisan. Yang keempat, bayan dengan isyarat. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah bayan dengan meninggalkan. Masuk ke penjelasan pertama, yaitu bayan dengan perkataan. Nah, bayan dengan perkataan ini merupakan penjelasan dengan perkataan. Misalkan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi, jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Nah, perkataan 10 hari yang sempurna pada ayat tersebut merupakan mubayyan dari 3 dan 7 hari yang disebutkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi, 10 hari itu merupakan penjelasan perkataan dari 3 tambah 7 sebelumnya. Yang kedua, itu bayan dengan perbuatan. Contohnya, dalam sebuah hadis, Sallu kama ra'aitumuni usalli, yang artinya, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat, kata Nabi. Nah, dari hadis tersebut menjelaskan bagaimana
sifat sholat Nabi, cara pelaksanaan sholat yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan perbuatan yang dilakukan Nabi. Nah, masuknya yang ketiga, bayan dengan tulisan. Contohnya seperti zaman dahulu, di mana ukuran zakat atau diat atau denda, banyak nabi-nabi yang melakukan dengan cara surat menyurat atau melalui tulisan untuk dikirimkan ke daerah-daerah Islam waktu itu. Fungsi tulisan ini untuk menjelaskan hukum Islam di berbagai wilayah dengan cara mengirim surat-surat tadi. Yang keempat itu bayan dengan isyarat. Contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibhamah yaghni tis'aw wa isrina wa marratan salasina, yang artinya bulan Ramadan itu kadang-kadang sekian dan sekian kata Rasulullah. Namun Syariah berkata Rasulullah mengisyaratkan melalui tangannya bahwasanya bulan Ramadan itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Jadi isyarat tangan yang diperlihatkan Rasulullah merupakan penjelas dari perkataannya. Dan yang terakhir atau yang kelima itu bayan dengan meninggalkan. Pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu berwudu setelah memakan masakan yang dipanggang atau dimasak dengan api. Nah, di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadis kedua, itu Rasulullah tidak mengambil wudu lagi setelah memakan sesuatu yang dibakar dengan api atau dipanggang. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu dinasakh atau dibatalkan dan dimansuh atau diganti dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah tidak berwudu lagi setelah memakan makanan yang dipanggang. Jadi bayan di sini meninggalkan hadis sebelumnya dan diganti oleh hadis yang kedua tadi. Nah, mungkin sekian materi penjelasan kita pada hari ini Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda bisa diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ananda bisa mengulang-ulang lagi materi yang telah Bapak sampaikan. Maka sekian pembelajaran hari ini kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.